Maaf Bu, sidang cerai atas nama Ardi dan Sinta akan segera dimulai. Suara panitera itu terdengar di telingaku seperti ledakan bom. Aku tercekat, bingung, antara percaya dan tidak. Bagaimana mungkin aku, seorang istri yang selama ini selalu setia, kini duduk di ruang sidang pengadilan agama di pusat kota Jakarta, menunggu giliran untuk mendengar suamiku sendiri menggugat cerai. Jantungku berdegup keras, keringat dingin mengalir, dan pandanganku kabur. Aku menatap sekeliling ruangan, deretan kursi kayu penuh dengan orang asing, sebagian menatap iba, sebagian lagi berbisik-bisik seakan tahu gosip murahan yang sudah lebih dulu beredar di luar. Di seberang sana, duduk Ardi. Lelaki yang selama bertahun-tahun kupanggil suami, kini bersikap seperti orang asing. Jas hitam rapi, jam tangan mewah yang bahkan dulu tidak pernah bisa ia beli, rambut disisir licin penuh percaya diri. Senyumnya tipis, dingin, tak ada lagi sisa kasih sayang di wajahnya. Yang lebih membingungkan bagiku adalah, kenapa ia begitu tenang? Seolah-olah perceraian ini bukanlah kehancuran, melainkan kemenangan. Hakim membuka sidang, suaranya tegas, "Saudara Ardi, benar Anda yang mengajukan gugatan perceraian ini?" "Benar, Yang Mulia," jawabnya lantang. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Kata-kata itu benar-benar keluar dari mulutnya tanpa sedikit pun getaran. "Alasannya?" tanya hakim lagi. Ardi melirikku sekilas, lalu dengan nada dingin menjawab, "Sudah tidak ada kecocokan, Yang Mulia. Kami sering bertengkar, tidak sejalan, dan saya tidak ingin melanjutkan rumah tangga ini." Seketika ruang sidang menjadi hening. Jantungku terasa diremas. Tidak ada kecocokan? Bertengkar? Sejalan? Semua itu bohong. Kami tidak pernah bertengkar hebat, kecuali sejak ia naik jabatan beberapa bulan lalu. Semua perubahan terjadi bukan karena aku, melainkan karena dirinya sendiri. Aku ingin berdiri dan berteriak, ingin mengatakan kepada semua orang di ruangan itu bahwa akulah yang menemaninya sejak nol, akulah yang menjahitkan kemejanya ketika ia tak punya uang membeli pakaian kerja baru, akulah yang menahan lapar ketika gaji kecilnya tak cukup membiayai makan kami berdua. Tapi lidahku keluh, tenggorokanku kering. Suaraku tercekik oleh rasa malu yang dalam. Hakim mengetukkan palunya. Pengadilan menerima gugatan penggugat. Dengan ini perceraian sah secara hukum. Brak! Seketika dunia seakan runtuh menimpaku. Aku merasa terhempas dari ketinggian, jatuh ke jurang tak berdasar. Aku tak bisa menahan tangis. Air mataku tumpah, wajahku basah, namun Ardi sama sekali tidak menoleh. Ia melangkah keluar ruang sidang dengan tegap, bahkan sempat melempar senyum tipis pada seorang wanita muda yang duduk di kursi belakang. Aku melihatnya. Perempuan itu menunduk malu-malu, tapi aku tahu siapa dia. Dialah alasan kenapa semua ini terjadi. Bisikan mulai terdengar di sekitarku. "Itu istrinya ya? Katanya suaminya sekarang punya calon baru, anak pengusaha kaya. Pantas saja cepat sekali berpisah." Tubuhku lemas mendengar komentar itu. Kakiku gemetar, tanganku bergetar hebat hingga aku harus menggenggam ujung kursi. Seolah seluruh dunia menertawakan kebodohanku. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Ardi sama sekali tidak tahu siapa yang sebenarnya ia tinggalkan. Ia mengira aku hanyalah wanita biasa, istri yang tak punya apa-apa, yang bisa dengan mudah dibuang demi wanita baru yang lebih muda dan katanya lebih berkelas. Ia tidak tahu bahwa aku adalah pewaris sah sebuah perusahaan besar di Jakarta, perusahaan yang bahkan lebih kokoh daripada jabatan yang kini ia banggakan. Selama ini aku menyembunyikan identitasku. Aku tak pernah membanggakan harta keluarga, tak pernah mengaku sebagai putri tunggal pemilik perusahaan yang sering masuk majalah bisnis. Aku memilih hidup sederhana bersamanya karena aku ingin ia mencintaiku apa adanya. Tapi nyatanya kesederhanaanku malah dianggap kelemahan. Ketika semua orang mulai keluar dari ruang sidang, aku masih duduk kaku, menatap kosong. Hatiku berperang dengan pikiranku. Bagaimana bisa Ardi berubah secepat itu? Kapan tepatnya ia mulai menjauh? Apa salahku? Atau memang sejak awal aku buta karena cinta, hingga tak menyadari kesombongan kecil yang lama-lama tumbuh menjadi gunung? Aku mencoba mengingat kembali, dan di sanalah kisah ini akan kutarik mundur. Dari ruang sidang hari ini, menuju hari-hari sebelum semua hancur. Hari-hari ketika aku masih percaya bahwa cinta lebih kuat dari apapun. Hari-hari ketika aku masih percaya bahwa Ardi adalah lelaki baik yang tak akan pernah mengkhianatiku. Tapi kenyataannya, keyakinanku justru menghancurkan diriku sendiri. Dan disinilah semua dimulai, dari sebuah gugatan cerai yang membingungkan, yang kelak akan membuka tabir siapa Ardi sebenarnya, dan siapa aku yang sesungguhnya. Beberapa bulan sebelum ruang sidang itu menjadi saksi kehancuranku,
aku masih menjadi seorang istri yang mencoba bertahan di tengah perubahan besar yang menimpa rumah tanggaku. Waktu itu Ardi baru saja diangkat menjadi direktur salah satu divisi di perusahaan tempatnya bekerja. Sebuah pencapaian besar yang dulu selalu kami impikan bersama, sebuah mimpi yang dulu ia yakini bisa tercapai berkat doa dan dukungan dariku. Aku masih ingat jelas malam itu, ketika ia pulang membawa kabar gembira dengan wajah bersinar. "Sayang, aku naik jabatan. Aku jadi direktur," katanya dengan mata berbinar. Aku langsung memeluknya erat, air mataku jatuh karena bahagia. Aku merasa semua pengorbanan yang kami lakukan bertahun-tahun terbayar. Malam itu aku bahkan menyiapkan makanan sederhana untuk merayakannya, sekadar mie goreng dan teh hangat, karena saat itu aku pikir yang terpenting adalah rasa syukur, bukan pesta mewah. Namun kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Sejak hari itu, Ardi mulai berubah perlahan-lahan, seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Pakaian kerja yang dulu sederhana, kini ia ganti dengan jas mahal. Senyumnya yang dulu hangat, kini menjadi senyum tipis penuh perhitungan. Pulang malam menjadi kebiasaan, alasannya selalu sama, rapat, jamuan, urusan perusahaan. Awalnya aku percaya, aku mencoba mengerti, karena aku tahu tanggung jawabnya semakin besar. Tapi lama-kelamaan, alasannya tidak masuk akal. Kadang ia pulang dini hari dengan bau parfum wanita yang bukan milikku, kadang ia mematikan ponselnya berjam-jam dengan dalih baterai habis. Hati kecilku mulai curiga, tapi aku menolak percaya. Aku terus membela dia. Bahkan ketika aku sendiri menangis di kamar tengah malam, aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa ia hanya lelah, ia hanya butuh waktu. Sampai suatu hari, aku menemukan selembar kertas di sakunya. Sebuah nota pembayaran restoran mewah di Jakarta Pusat, tertanggal malam ia bilang sedang rapat. Di bawahnya tertulis 2 orang tamu, dan salah satunya adalah seorang wanita bernama Melanie. Jantungku serasa berhenti membaca nama itu. Aku mengenalnya. Melanie adalah staf baru di kantornya, gadis muda berpenampilan menawan, yang beberapa kali kulihat ketika aku mengantar bekal ke kantor Ardi dulu. Sejak saat itu, semuanya mulai masuk akal. Pulang larut, ponsel mati, parfum asing, semua puzzle itu menyatu menjadi gambaran utuh. Suamiku telah mendua. Aku mencoba mengonfrontasinya malam itu. "Ardi, apa kau ada hubungan dengan Melanie?" tanyaku lirih, suaraku bergetar menahan emosi. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kamu ini gimana sih, Sin? Itu cuma bawahan di kantor. Jangan berpikiran macam-macam." Aku ingin percaya, tapi matanya tak bisa membohongi. Tatapan yang menghindar, wajah yang gelisah, itu semua bukti nyata. Aku menatapnya lama, berharap ia mengakui, berharap ia jujur, tapi ia malah bangkit dari kursi dan masuk ke kamar tanpa menoleh. Sejak malam itu, ada jarak besar yang tumbuh di antara kami. Perubahan Ardi semakin jelas. Ia mulai mengatur cara berpakaian dan berbicaraku. "Jangan terlalu norak kalau datang ke acara kantor, nanti aku malu," katanya suatu hari. Padahal dulu, ia selalu bilang aku cantik apa adanya. Ia mulai sering mengeluh tentang rumah sederhana kami, membandingkannya dengan rumah-rumah mewah milik rekan kerjanya. "Kapan kita bisa punya rumah seperti itu? Aku sudah jadi direktur, masak masih tinggal di sini," katanya ketus. Aku hanya diam, menahan sakit di dada, padahal sebenarnya aku bisa membeli rumah mewah kapanpun aku mau. Aku hanya tidak ingin mengandalkan harta warisan keluarga, karena aku ingin membangun semuanya dari nol bersama dia. Tapi Ardi tidak pernah tahu, atau mungkin ia pura-pura tidak tahu, bahwa aku menyembunyikan siapa diriku yang sebenarnya. Suatu malam aku tak bisa lagi menahan diri. Aku mengikuti Ardi diam-diam ketika ia bilang ada rapat mendadak. Dengan menggunakan taksi, aku menyusulnya hingga ke sebuah restoran di daerah Sudirman. Dari kejauhan aku melihatnya duduk berdua dengan Melanie, tertawa lepas sambil menatap mesra. Hatiku hancur seketika. Rasanya kakiku lumpuh, tubuhku bergetar hebat. Aku ingin berlari masuk dan menampar wajahnya, tapi aku justru terdiam di balik kaca, hanya bisa menangis dalam diam. Aku kembali pulang sendirian malam itu, dan ketika ia pulang menjelang pagi, aku berpura-pura tertidur. Aku tak punya tenaga lagi untuk bertengkar, aku hanya ingin diam. Sejak saat itu, aku tahu rumah tangga kami sudah retak. Namun aku tetap mencoba bertahan, berharap Ardi kembali, berharap semua ini hanya fase sementara. Aku bahkan sempat berpikir untuk menceritakan siapa aku sebenarnya, bahwa aku adalah pewaris perusahaan besar yang selama ini ia kagumi dari kejauhan. Aku ingin membuka semuanya, agar ia tahu bahwa aku bukan istri biasa yang bisa ia rendahkan.
Tapi ada rasa takut dalam diriku, takut jika ia malah makin tamak, makin serakah, dan mencintaiku bukan karena aku, melainkan karena harta yang kumiliki. Hari-hari berikutnya justru semakin menyakitkan. Ardi semakin sering keluar kota, bahkan luar negeri, dengan alasan pekerjaan. Foto-foto dirinya dengan Melanie mulai tersebar diam-diam, terkadang ada yang mengirimkannya padaku melalui akun anonim. Aku menatap foto-foto itu dengan air mata berlinang, melihat suamiku merangkul wanita lain di sebuah lobi hotel. Rasa sakit itu membakar dada, tapi anehnya aku masih belum berani mengambil keputusan. Aku masih berharap ia sadar. Hingga akhirnya, pagi itu, aku menemukan surat gugatan cerai di meja ruang tamu. Tanpa bicara, tanpa penjelasan, ia hanya meninggalkannya begitu saja. Aku membacanya dengan tangan bergetar, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bingung, marah, sakit hati, semua bercampur jadi satu. Bagaimana bisa seseorang yang dulu berjanji sehidup semati, kini dengan mudah menceraikanku hanya karena jabatan dan wanita baru? Bagaimana bisa aku yang selalu setia, kini dibuang seperti sampah? Dan disitulah awal dari akhir terjadi. Gugatan cerai itu menjadi bukti bahwa cinta kami sudah mati. Aku, yang selama ini menyembunyikan siapa aku sebenarnya, kini menyadari satu hal, aku telah salah memilih cara mencintai. Aku memilih rendah hati, aku memilih sederhana, tapi ternyata itu tidak cukup bagi pria yang haus kekuasaan dan pengakuan. Ardi telah berubah menjadi orang yang bahkan tidak kukenal lagi. Cerita inilah yang kemudian menyeretku ke ruang sidang di awal cerita duduk terpaku sebagai wanita yang dikhianati. Dan dari sinilah, jika kita tarik lebih jauh ke belakang, akan terlihat bagaimana cinta yang dulu tulus justru menjadi racun yang membunuhku perlahan. Sebelum semua kehancuran itu terjadi, sebelum ruang sidang menjadi saksi perpisahan kami, dan sebelum Ardi berubah menjadi lelaki yang angkuh, ada masa-masa di mana hidupku justru penuh dengan harapan sederhana. Masa di mana aku masih percaya bahwa cinta lebih berharga daripada harta dan kekuasaan. Aku masih ingat jelas bagaimana pertama kali aku bertemu Ardi, seorang pemuda sederhana yang penuh semangat dan tekad. Saat itu aku baru saja kembali dari luar negeri, setelah menyelesaikan kuliahku, dan memutuskan bekerja di salah satu cabang perusahaan keluarga tanpa memberitahu siapapun siapa sebenarnya aku. Aku ingin merasakan hidup biasa, jauh dari bayang-bayang ayahku yang dikenal sebagai pengusaha besar di Jakarta. Dan disitulah aku bertemu dengan Ardi, seorang staf administrasi yang bekerja keras setiap hari, datang paling pagi, pulang paling malam. Ia berbeda dari pria-pria lain yang sering mendekatiku karena tahu siapa aku. Ardi tidak tahu apa-apa, ia mengira aku hanyalah wanita biasa yang bekerja untuk menyambung hidup. Justru kesederhanaannya itu yang membuatku jatuh hati. Kami mulai dekat ketika suatu hari ia membantuku membawa berkas-berkas berat yang hampir jatuh. Senyumnya hangat, suaranya menenangkan, dan aku merasakan ketulusan yang jarang kutemui. Dari situlah hubungan kami berkembang. Kami sering makan siang bersama, bercerita tentang mimpi masing-masing. Ardi bercerita bahwa ia ingin suatu hari menjadi pemimpin besar di perusahaan, mengangkat derajat keluarganya, dan membuat orang tuanya bangga. Matanya selalu berbinar ketika membicarakan masa depan, dan aku melihat semangat yang tulus dari dalam dirinya. Saat itu aku berpikir, inilah lelaki yang kuinginkan, bukan karena hartanya, tapi karena kerja kerasnya. Ketika ia melamarku, aku tahu keluarga besarku tidak setuju. Kamu sadar siapa dia? Dia tidak punya apa-apa, Sin, kata ayahku dengan nada keras. Ibuku bahkan menangis, memohon agar aku berpikir ulang. Kamu adalah pewaris perusahaan, Sinta. Kamu tidak bisa sembarangan memilih pasangan. Perusahaan ini butuh menantu yang sepadan, ucapnya. Tapi aku keras kepala. Aku yakin cinta lebih penting daripada semua itu. Aku tidak peduli dengan harta. Aku hanya ingin hidup bahagia dengan orang yang kucintai, jawabku tegas. Akhirnya dengan berat hati, orang tuaku mengalah, meski dengan satu syarat, aku harus menyembunyikan identitasku dari Ardi, agar aku benar-benar tahu apakah ia mencintaiku karena aku, atau karena harta. Aku setuju, karena memang sejak awal aku ingin Ardi mencintaiku sebagai seorang wanita biasa, bukan sebagai pewaris kekayaan. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa teman dekat. Tidak ada pesta besar, tidak ada kilau berlian, hanya sebuah cincin perak sederhana yang melingkar di jariku. Tapi justru kesederhanaan itu membuatku bahagia. Aku merasa bebas, merasa dicintai apa adanya. Ardi berjanji akan menjagaku, membahagiakanku, dan membangun masa depan bersama dari nol. Saat itu aku percaya sepenuh hati.
Aku bahkan meninggalkan semua kemewahan keluarga dan memilih tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil bersama dia. Hari-hari pertama kami penuh perjuangan. Gaji Ardi pas-pasan, bahkan sering tidak cukup untuk kebutuhan sebulan. Aku seringkali harus menjual barang-barang pribadiku diam-diam agar bisa membayar sewa atau membeli kebutuhan pokok. Pernah suatu malam, kami hanya makan nasi dengan garam karena tidak ada uang untuk membeli lauk. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedih. Justru aku bahagia karena kami melewatinya bersama. Aku sering menatap Ardi yang tertidur pulas setelah seharian bekerja keras, dan aku berkata pada diriku sendiri, inilah hidup yang kupilih, dan aku tidak menyesal. Namun tentu saja, ada saat-saat di mana aku ragu. Melihat teman-teman sebayaku hidup dengan kemewahan, mengenakan perhiasan mahal, liburan ke luar negeri, sementara aku hanya bisa berjalan kaki ke pasar, membuatku bertanya-tanya. Tapi setiap kali aku melihat wajah Ardi yang penuh semangat, keraguan itu hilang. Aku merasa keputusan untuk hidup sederhana adalah jalan yang benar. Aku tidak ingin menjadi wanita manja yang hanya mengandalkan harta keluarga. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bahagia dengan cinta, meskipun tanpa kekayaan. Aku masih ingat satu momen yang begitu membekas. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Atap rumah kontrakan kami bocor, air menetes di mana-mana. Ardi berusaha menampungnya dengan ember dan baskom, tubuhnya basah kuyup, tapi ia tetap tersenyum padaku. Sabar ya, Sin. Suatu hari kita pasti punya rumah sendiri, rumah yang bagus, yang tidak bocor seperti ini, katanya sambil menggenggam tanganku. Saat itu aku percaya penuh, bahwa hari itu akan datang, dan aku bersedia menunggu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa justru ketika hari itu datang, ketika Ardi berhasil meraih impiannya, ia malah meninggalkan aku. Seiring waktu, Ardi memang menunjukkan kemajuan. Ia mulai dipercaya atasan, diberi proyek besar, dan perlahan naik jabatan. Aku selalu mendukungnya, menyiapkan sarapan setiap pagi, menenangkannya saat gagal, dan merayakan setiap keberhasilannya meski dengan cara sederhana. Aku merasa bangga padanya. Aku sering berkata dalam hati, lihat, inilah hasil dari kerja kerasnya. Aku tidak pernah menyesal memilihnya, meski aku harus hidup jauh dari kemewahan yang sebenarnya bisa kumiliki sejak lahir. Namun di balik semua itu, aku menyimpan rahasia besar yang belum pernah kukatakan padanya. Bahwa aku adalah satu-satunya pewaris perusahaan besar di Jakarta. Bahwa jika aku mau, aku bisa dengan mudah membuat hidup kami berkecukupan sejak awal, tanpa harus menahan lapar, tanpa harus kehujanan di rumah bocor, tanpa harus menabung bertahun-tahun hanya untuk membeli sepeda motor. Tapi aku tidak melakukannya, karena aku ingin Ardi mencintaiku tanpa embel-embel kekayaan. Aku ingin ia melihatku sebagai wanita biasa, bukan tiket menuju kemewahan. Dan sekarang, ketika aku melihat kembali ke masa itu, hatiku perih. Semua pengorbananku terasa sia-sia. Semua keputusanku untuk hidup sederhana, untuk membuang jauh identitasku, justru membuatku dianggap rendah. Ardi yang dulu berjanji setia, kini mencampakkanku begitu saja setelah ia merasa berhasil. Ia tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya, ia tidak pernah sadar bahwa wanita yang ia buang adalah pewaris sah perusahaan yang kekayaannya jauh lebih besar daripada jabatan direktur yang ia banggakan. Begitulah, kisah ini berakhir di ruang sidang yang dingin, tapi dimulai dari sebuah pilihan bodohku yang terlalu percaya pada cinta. Aku mencintai Ardi dengan tulus, tanpa pamrih, tapi pada akhirnya ia lebih memilih harta dan wanita lain daripada kesetiaan seorang istri. Mungkin inilah harga yang harus kubayar karena menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Mungkin inilah takdir yang harus kuterima. Tapi satu hal yang kutahu pasti, kisah ini belum berakhir. Karena cepat atau lambat, Ardi akan menyadari bahwa keputusan yang ia ambil bukanlah kemenangan, melainkan awal dari kehancurannya sendiri.